Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai etika penulisan ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 ada Elsa Safitri, Marsha Kamila, Salsabila Aulia, dan Nelvioni Devita. Pertama, ada definisi sitasi. Nah, sitasi itu apa sih? Sitasi adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu, baik buku, artikel, disertasi, laporan, dan lain-lain, yang dihasilkan oleh pengarang dan editor yang secara jelas menunjukkan dokumen karya tersebut ditemukan. Selanjutnya ada jenis kutipan. Jenis kutipan ini dibagi menjadi dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dibagi lagi nih menjadi dua, ada kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, di bawah ini ada ciri-ciri dari kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya ada format gaya sitasi. Sebenarnya ada banyak banget bentuk dalam pembuatan gaya sitasi, namun yang paling banyak dipakai itu ketiga di bawah ini. Ada MLA style, ada API style, dan juga Chicago style. Cara membuat sitasi. Sebelum kalian melakukan cara ini, kalian sudah harus memiliki aplikasi Mendeley. Pertama, kalian buka dokumen Microsoft Word, lalu kedua klik reference yang ada di atas Microsoft Word, lalu klik Insert Citation. Klik salah satu pengarang, lalu Enter. Jika kalian tidak hafal sama nama pengarangnya, kalian akan diarahkan ke Mendeley dengan cara klik Go to Mendeley. Lalu pilih file yang akan disitasi dan klik tombol Cite. Cara membuat singkatan dalam catatan kaki atau footnote. Pertama, harus disediakan ruang secukupnya di bagian bawah halaman tulisan. Lalu, beri garis di bagian bawah baris terakhir dari teks di tiap halaman. Lalu, beri nomor penunjukan di bawah garis dengan jarak cukup dan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Lalu, catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukan. Lalu, jika lebih dari satu baris, dituliskan dari tepi margin tanpa diikuti penjorokan baris pertama. Dan terakhir, jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi, antar catatan kaki 2 spasi. Definisi kutipan. Menurut Wijono, kutipan merupakan suatu kalimat salinan, paragraf, dan pendapat dari seorang ahli atau penulis, baik itu terdapat dalam buku, jurnal, maupun media elektronik. Sedangkan menurut Sulistyo, kutipan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan masalah, dan penulis sendiri untuk diambil, dibahas, dan ditelaah yang berkaitan dengan penulisan. Jadi, kesimpulan dari dua definisi tersebut, kutipan merupakan suatu pernyataan, definisi, rumusan masalah, dan pendapat dari seorang ahli atau penulis yang terdapat pada buku, jurnal, dan media elektronik untuk dibahas dan ditelaah. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan ada 4. Yang pertama, meningkatkan estetika penulisan dan aspek legalitas untuk izin dalam komunitas ilmiah dan akademis. Yang kedua, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang ketiga, memudahkan untuk peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan yang terakhir, pengakuan pendapat penulis. Tujuan kutipan. Tujuan kutipan ada 5. Yang pertama, menegaskan isi uraian. Yang kedua, membuktikan apa yang dikatakan. Yang ketiga, menunjang apa yang diungkapkan. Yang keempat, menunjukkan bagian topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, mencegah penggunaan bahasa orang lain sebagai milik sendiri. Jenis kutipan. Kutipan langsung merupakan kutipan yang isinya sama persis dengan kalimat yang dibuat oleh penulis dan tidak boleh ada perubahan. Biasanya kutipan langsung digunakan untuk mengutip rumus atau model matematika. Yang kedua, peraturan hukum, surat keputusan, dan surat perintah. Yang ketiga, definisi yang kata-katanya sudah pasti. Dan yang terakhir, peribahasa, puisi, dan kata-kata mutiara. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian buku yang diparafrase atau menggunakan bahasa sendiri yang dimana kita mengambil intisari dari kalimat yang kita baca. Cara membuat kutipan. Nah, kutipan ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini juga terbagi menjadi 2, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, di sini yang pertama ada kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek ini harus memenuhi syarat-syarat yang ada, seperti kutipan hanya 4 baris atau di bawah 4 baris. Kutipan langsung digabung dengan teks. Jarak 2 atau 1,5 spasi dan ukuran font 12. Kutipan menggunakan tanda kutip. Nah, ini untuk contoh kutipan langsung pendek. Jadi, kita menuliskan beberapa pernyataan kita, kemudian kita menyatakan bahwa orang yang kita kutip ini mengatakan, kita tandai dengan
sebuah pernyataan yang kita beri dengan tanda kutip. Nah, yang kedua ini ada kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung panjang juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Yang pertama, kutipan lebih dari 4 baris, kutipan dipisahkan dengan teks, jarak 1 spasi dengan ukuran huruf 11 atau 10, kutipan diletakkan di tengah, tanda kutip boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan. Nah, ini untuk contoh dari kutipan langsung panjang. Jadi, kutipannya ini berbeda baris dengan pernyataan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini dia mengganti kata-katanya. Kita hanya mengambil ide dari seseorang yang akan kita kutip itu. Jadi kata-kata dari orang tersebut kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Nah, syarat dari kutipan tidak langsung juga hanya mengambil idenya saja nih. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahasa kutipan ditulis dengan bahasa sendiri. Terus, kutipan digabung langsung dengan teks, jarak spasi serta ukuran huruf disamakan dengan teks, dan juga kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Nah, berikut ini adalah contoh dari kutipan tidak langsung. Rujukan dengan sistem langsung. Nah, sistem ini meletakkan informasi tentang sumber berada dalam tanda kurung serta ditempatkan secara langsung di bagian yang dikutip, di dalam daftar kutipan, atau di dalam daftar pustaka. Rujukan dengan sistem langsung ini merupakan cara yang disarankan oleh MLA dan APA. Format ini menempatkan sumber kutipan langsung pada teks. Sumber kutipan ini berisikan nama keluarga penulis, tahun terbit, serta halaman asal kutipan tersebut. Sumber kutipan bisa ditempatkan sesudah kutipan ataupun sebelum kutipan. Etika penulisan dan publikasi ilmiah. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, serta keterandalan. Berikut adalah tujuan etika publikasi. Yang pertama, menjamin akurasi temuan peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Yang ketiga, melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku ilmiah. Kode etika publikasi ilmiah pada intinya menjunjung 3 nilai etika dalam publikasi, yaitu kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelola publikasi. Yang kedua, keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang. Dan yang ketiga, kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Berikut adalah etika untuk penulis. Menuliskan hasil-hasil yang baku, menyediakan akses data, originalitas dan plagiasi karya, masalah citasi, publikasi ganda, ucapan terima kasih, kepengarangan, konflik kepentingan, dan kekeliruan yang sudah terbit. Menurut Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, Kode Etik Publikasi Ilmiah terdiri atas Kode Etika Pengelola Jurnal Ilmiah, Kode Etika Editor Jurnal Ilmiah, Kode Etika Mitra Bestari Jurnal Ilmiah, dan Kode Etika Pengarang Jurnal Ilmiah.